Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya nggak akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul. Korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya, gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya, kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500, membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya, ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh, yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya. Karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Kurang lebih ada 9 nama mungkin ya. Nanti kita lihat jumlahnya. Pertama adalah ya berdasarkan video yang tersebar itu ada nama misalnya Ali Hanafi Wijaya. Ali Hanafi Wijaya di Tangerang itu sangat familiar, sangat dikenal. Ya bukan soal pemagaran laut, tapi juga soal pembebasan lahan yang sangat intimidatif ya, dengan dihargai dengan harga yang sangat murah, hampir 50.000 per meter. Jadi Ali Hanafi Wijaya ini kami dengar adalah tangan kanannya Aguan. Ya, sehingga nanti penyidik coba bisa telusuri ini. Kemudian yang berikutnya adalah Engcun alias Gojali. Ya, dia bagian dari kelompoknya Ali Hanafi. Itu sangat apa ya, mungkin punya pengaruh ya untuk pembebasan lahan. Beberapa gugatan kriminalisasi ya tentu melalui Gojali. Kemudian ada Mandur Mehmet, pelaksana di lapangan untuk menyediakan tenaga pekerja bambu dan pembelian. Jadi ini satu tim sebenarnya. Mandur Mehmet yang di lapangan, kemudian difasilitasi oleh Engcun alias Gojali, kemudian soal pendanaan dan seterusnya oleh Ali Hanafi. Tinggal dikonfirmasi, mudah-mudahan itu benar adanya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah Arsin, Kepala Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuhaji ya, Kabupaten Tangerang, yang di dalam sosial media kita melihat ada tayangan di mana dia sedang menyuruh atau mengatur pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu. Saya kira Arsin perlu diminta keterangan untuk menjelaskan apakah benar video yang beredar itu. Kemudian ada Sandi Marta Praja, yang dia mengatakan bahwa pemagaran bambu ini adalah swadaya masyarakat, kemudian dalam rangka mencegah abrasi. Tapi kami yakin Sandi bukan pelaku utama. Dia hanyalah orang yang disuruh, yang dijadikan semacam tameng atau pasang badan untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Tapi paling tidak keterangan Sandi sangat diperlukan untuk mengungkap siapa yang menyuruh, yang meminta kamu untuk menyampaikan ke media soal bahwa pagar bambu ini adalah swadaya masyarakat. Dan tentu ini butuh dana miliaran rupiah. Saya kira sangat tidak masuk, makanya perlu dipanggil. Kemudian ada video di awal-awal, itu ada pekerja bambu-bambu ya sedang mengumpulkan itu di daerah Kronjo. Jadi ada orang yang menanyakan, ini dari mana, untuk apa? Dia langsung tanya, ini dari Agung Sedayu ya? Dia menjawab ya. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada pekerjanya, ada yang membiayai. Makanya jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Barreskrim Polri. Termasuk terakhir adalah Tarsin yang kalau tidak salah dia juga mengaku sebagai nelayan, ya. Dia sama satu geng dengan Sandi. Dia menjelaskan bahwa pagar bambu ini dalam rangka untuk budidaya kerang.
Nggak Tumpah boleh darah ya? dicaplok oleh korporasi gitu kan. Kalau ini tercaplok berarti udah nggak ada Indonesia. Indonesia itu kan tanah dan air. Airnya dikuasai lautnya, tanah daratnya dikuasai. Lah Indonesianya mana? Saya nggak senang itu. Orang-orang yang saya bilang antek penjajah. Misalnya contoh gini, dia ada keuntungan di proses transaksinya. Dan antek lurah, yakin dia orang-orang seperti itu. Oke. Ya, artinya ada keuntungan bagi mereka, perutnya pribadi sendiri, nggak memikirkan sosial, hubungan muamalah seharusnya seperti apa. Begini, sampai tingkat mertuanya aja dimakan. Oke. Jangankan temen, sahabat, tetangga, mertuanya sendiri dimakan, kanibal kan berarti. Gara-gara PSN ini. Iya, maksudnya begini dimakannya. Dia ambil surat-surat tanahnya, diambil. Karena saya ini adalah lurah gitu kan. Punya, saya ambil aja, nanti saya jualin ya Bu, Pak. Sampai sekarang belum dibayarin, surat udah dibawa. Begitu praktek ya? Iya, bahkan kanibal. Nah, kalau pasti orang yang model begini, kalau di publik ngomong, siapa bilang PEK 2 itu misalnya proyek NPSN kan itu Midarot, banyak manfaatnya, menyerap tenaga kerja, ini Kasih itu. bansos. Kasih bansos ini, itu kan bohong, itu sesaat. Bullshit ya. Saat itu mah. Makanya kan nih Pak Abraham, saya mau tanya ya. Biar saya Iya, nggak bingung ya. Proyek strategis nasional, anggap ini proyek strategis nasional nih Pak Heri ya. Diserahkan ke swasta. Modalnya swasta. Kira-kira kalau kita boleh dibilang itu negara hukum, ini hukumnya gimana Pak Abraham? Iya. Karena ini nggak ada yang gratis, bukan nasional. Masuk bayar, segala bayar. Aqua yang 1.500 jadi 5.000, 10.000. Sudut pandang apa aja, ayo. Oke. Pasti miskin. Uang mereka mah untung rugi, mikirnya. Berarti kita dikelola oleh orang yang penyembah berhala, ya pastilah. Dan orang itu hanya mengejar keuntungan. Ya? Keuntungan sampai saya tinggal tulang doang anak cucu itu juga nanti digeleng jadiin bedak, diolah mak dijual lagi. Sebagai pimpinan tertinggi negara Indonesia, serahkan ke saya sebagai rakyat yang akan memimpin perlawanan ini. Terima kasih. Pemagaran laut ini diduga bukan sekadar proyek biasa, melainkan modus jual beli pantai dan laut. Caranya, dengan membuat surat kepemilikan pantai dan laut, yang kemudian diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu. Dugaan keterlibatan sejumlah pihak juga mencuat, mulai dari aparat desa, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Bahkan, ada indikasi bahwa penegak hukum dan partai politik turut memberikan dukungan terhadap praktik ini. Pagar laut ini diduga dibangun secara ilegal, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah indikasi upaya dari pemerintah, khususnya Kementerian ATR, untuk menutupi fakta sebenarnya dan mencari alasan atas kasus ini. Jika dugaan ini benar, maka kasus pagar laut menjadi potret suram tata kelola pemerintahan yang jauh dari transparansi dan akuntabilitas.